Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Hakim dari kelas 10 MIAT 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu topologi, macam-macam topologi, kelebihan dan kekurangan serta cara kerja dari topologi. Baiklah, kita akan masuk pada apa itu topologi. Topologi jaringan komputer adalah suatu metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk saling menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Macam-macam topologi jaringan. 1. Topologi ring. Topologi ring atau sering disebut juga dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Adapun kelebihan dari topologi ring: 1. Biaya untuk instalasinya sangat murah. 2. Performa koneksi yang cukup baik. 3. Proses instalasi dan konfigurasi yang cukup mudah. Dan 4. Implementasinya sangat mudah dilakukan. Adapun kekurangan dari topologi ring: yang pertama, jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung sangat rumit. Kedua, pada jaringan ini tabrakan arus datanya sangat rentan terjadi. Dan ketiga, koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi mengalami masalah. Cara kerja topologi ring. Cara kerja topologi ring dari jaringan ini adalah menjadi repeater, yaitu menguat sinyal untuk node yang lain, entah itu sebelum node atau sesudahnya. Itu artinya setiap perangkat komputer nanti akan sama-sama bekerja sama supaya bisa mendapat sinyal dari komputer terdahulunya. Barulah kemudian akan dilanjutkan pada node sesudahnya. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus adalah salah satu topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dapat dilakukan pada instalasi jaringan berbasis koaksial. Topologi bus ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node, link, dan konektor. Jenis konektor yang digunakan yaitu BNC, terminator, dan TBNC. Adapun kelebihan topologi bus yaitu kemudahan dalam penambahan suatu klien atau workstation baru. Yang kedua, mudah digunakan serta sangat sederhana. Dan yang ketiga, biaya instalasi sangat murah karena kabel yang digunakan sedikit. Ada juga kekurangan dari topologi bus. Yang pertama, sering terjadi tabrakan pada arus data. Yang kedua, proses pengiriman dan penerima data yang kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk bisa dikembangkan. Dan yang keempat, jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation ini akan terganggu. Ada juga cara kerja topologi bus. Selanjutnya, berbicara tentang cara kerjanya. Sebenarnya dalam setiap jaringan topologi bus ini nanti semua perangkat visinya tersambung dengan kabel utama. Semua komputernya bisa saling bertukar data. Sedangkan kabel utamanya harus dalam kondisi bebas ketika akan mengirim data. Itu artinya topologi bus ini bisa bekerja saat komputer lainnya tidak sedang melakukan tukar data. Yang ketiga, topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah salah satu topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena mempunyai banyak kelebihan. Kelebihan topologi star yaitu: 1. Jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien mengalami masalah. Yang kedua, tingkat keamanan suatu data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah untuk mendeteksi masalah pada jaringan. Dan keempat, lebih fleksibel. Kekurangan topologi star yaitu: 1. Topologi ini terhitung mahal karena bisa menggunakan cukup banyak kabel. 2. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch sedang mengalami masalah. 3. Topologi star ini sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian cara kerja topologi star. Adapun cara kerja dari topologi star sebagai berikut. 1. Hub yang telah tersambung dengan server penyedia paket data sudah harus siap untuk sebagai pusat dari jaringan komputer. Lalu pasang kabel-kabel di dalam port pada hub atau switch yang dipakai sebagai sentral.
Jika tiap kabel sudah terpasang, hubungkan kabel-kabel tersebut ke dalam komputer yang dijadikan sebagai clean atau switch. 4. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk root yang sangat banyak. Jaringan pada topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses dalam pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Selanjutnya, kelebihan topologi mesh yaitu 1. Bandwidth limit yang bisa cukup besar. Yang kedua, security pada data pada topologi jaringan ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data yang sangat banyak. Kekurangan topologi mesh yaitu 1. Kabel yang dibutuhkan jumlahnya sangat banyak. 2. Biaya instalasi topologi mesh ini sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. 3. Instalasinya juga sangat rumit. Cara kerja topologi mesh. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian topologi mesh di atas, cara kerja topologi ini adalah setiap node pada jaringan akan saling terkoneksi dengan menggunakan kabel yang langsung ke node yang dituju. Dengan begitu, maka proses pengiriman data pada jaringan topologi mesh lebih cepat karena data dapat langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lainnya. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon merupakan suatu hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi tree ini pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Selanjutnya, kelebihan topologi tree. 1. Dapat dan mudah dikembangkan menjadi suatu topologi jaringan yang lebih luas. 2. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan sebuah data menjadi lebih mudah. Kemudian, kekurangan topologi tree. Yang pertama, topologi tree ini memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya menjadi mahal. 3. Kabel block bond ini merupakan sentral dari topologi ini. Yang keempat, bila komputer bagian atas sedang mengalami masalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Ada juga cara kerja topologi tree. Adapun cara kerja topologi tree ini adalah akan berbentuk sebuah jaringan yang menggunakan sistem pohon bercabang. Pada topologi tree terdapat sistem yang bertingkat yang digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral yang dimana di dalam interkoneksi tersebut terdapat hierarki yang berbeda. 6. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah salah satu topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Pada umumnya, topologi peer-to-peer ini memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Selanjutnya, kelebihan topologi peer-to-peer yaitu 1. Biaya instalasi yang sangat murah. 2. Proses instalasi yang mudah. 3. Setiap komputer dapat berperan sebagai suatu server atau klien. Kemudian, kekurangan topologi peer-to-peer. Topologi ini sangat sulit untuk dikembangkan. 2. Security dalam topologi ini juga sering bermasalah. 3. Proses troubleshooting ini termasuk rumit. Cara kerja jaringan peer-to-peer. Komputer pada sebuah jaringan peer-to-peer dapat berfungsi sebagai sebuah klien maupun sebagai sebuah server. Jaringan peer-to-peer tidak memiliki kontrol terpusat pada sumber daya yang terbagi. Semua peralatan dapat membagikan sumber dayanya dengan semua komputer pada jaringan yang sama. Ketujuh, topologi linear. Topologi linear atau sering disebut juga dengan topologi bus berturut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai suatu konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Selanjutnya, kelebihan topologi linear yaitu 1. Mudah untuk dikembangkan. 2. Menggunakan kabel yang sedikit. 3. Tata letak pada topologi linear sederhana dan mudah. 4. Topologi ini tidak membutuhkan suatu kendali sentral. Kemudian, kekurangan topologi linear. Yang pertama, kepadatan trafik data yang cukup tinggi. Yang kedua, security data yang tidak terjamin. Cara kerja topologi linear. Bagaimana cara kerja topologi linear? Sekilas, dari gambar topologi linear sangat mirip
mirip dengan topologi jaringan bus. Topologi linear di luar dari kelebihan dan kekurangannya. Paling tidak hanya terdiri dari 5-7 komputer. Cara kerja topologi linear adalah setiap komputer dihubungkan oleh kabel utama oleh BNCT konektor. Terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan dapat membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada 2 atau lebih topologi jaringan yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk suatu topologi hybrid. Selanjutnya, kelebihan topologi hybrid yaitu 1. Topologi ini sifatnya yaitu fleksibel. 2. Penambahan suatu koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kemudian kekurangan topologi hybrid yaitu 1. Proses instalasi dan pengaturannya yang cukup rumit. 2. Manajemen pada topologi hybrid ini sangat sulit dilakukan. 3. Biaya untuk membuat sebuah topologi ini cukup mahal. Cara kerja topologi hybrid. 1. Menggunakan konsep kerja 2 atau lebih topologi jaringan. 2. Tidak mengganggu jalannya alur jaringan meskipun ada perangkat yang bermasalah. 3. Menyesuaikan pengaturan jaringan sesuai kebutuhan. 4. Penambahan perangkat baru lebih mudah. 5. Dapat dipasang pada lingkungan jaringan yang berbeda. 6. Aliran data tidak mengalami hambatan meskipun menggunakan topologi yang berbeda. 7. Pemindahan jaringan yang mudah dilakukan. Itulah pemaparan materi dari saya tentang topologi jaringan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.